A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 25 yang berjudul Makalah Eufisme dalam Bahasa Indonesia. Nah, adapun beranggotakan kelompok 5 ini, pertama ada Siti Safira Nurlaili, Lasmi, ada Muhammad Yusuf, dan terakhir saya sendiri, Fitrani Malik. Nah, adapun tugas video kami pada kali ini yaitu berbincang-bincang mengenai makalah yang berjudul Eufisme dalam Bahasa Indonesia. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pembicara pertama. Waktu dan tempat dipersilahkan. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai pemateri pertama. Materi kita yang pertama adalah tentang eufisme. Eufisme merupakan salah satu gaya bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Kata eufisme atau euphemus diturunkan dari bahasa Yunani yang berarti menggunakan kata-kata dengan arti yang baik atau dengan tujuan yang baik. Eufisme dipandang lebih sopan dengan menggantikan kata-kata yang dianggap kasar menjadi lebih halus, sehingga dapat menciptakan situasi yang baik pula di dalam suatu percakapan. Eufisme adalah gaya bahasa yang berupa ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasa kasar, yang dianggap merugikan, atau kata yang tidak menyenangkan. Misalnya, kata penjara atau bui diganti dengan ungkapan makna yang lebih halus, yaitu lembaga permasyarakatan. Kata bisu atau tidak bisa bicara diganti menjadi tunawicara. Perubahan makna dapat disebabkan oleh faktor-faktor, yakni perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan sosial budaya, perkembangan bidang pemakaian, pertukaran penangkapan indera, perbedaan tanggapan, adanya proses gramatikal, dan adanya pengembangan istilah. Materi yang saya berikan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja materi selanjutnya, yaitu bentuk kata. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan wujud kesatuan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa. Menurut Arifin 2009, kata adalah suatu gramatikal yang diujarkan bersifat berulang-ulang dan secara potensial. Ujaran itu dapat berdiri sendiri. Spinoza 2009 mengelompokkan kata menjadi 6 jenis, yaitu 1. Kata benda, nomina 2. Kata kerja verba, 3. Kata sifat adjektif, dan 4. Kata keterangan adverbial, 5. Kata tugas. Kata benda dari segi semantisnya dapat dikatakan bahwa nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Kemudian kata kerja verba, Spinoza 2009 menyatakan kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat atau kualitas. Kemudian kata sifat adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Kemudian kata keterangan dalam tataran frasa, adverbial adalah kata yang menjelaskan verba, adjektiva, atau verbia lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu kata tugas, berbeda dengan kata dalam keempat kelas kata di atas. Kata tugas hanya mempunyai arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksial. Demikian materi yang saya paparkan. Saya lanjut ke materi. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari makalah kami, yaitu bentuk frasa. Arifin dan Junaya share pada
1998 menyatakan frasa ialah gabungan dua kata atau lebih yang merupakan satu kesatuan dan menjadi satu unsur atau fungsi kalimat yang berbentuk subjek, predikat, objek, keterangan. Artinya, sebanyak apapun kata tersebut, asal tidak melebihi jabatannya sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, ataupun keterangan, maka masih bisa disebut frasa. Seperti juga Kraft pada 1978 mengatakan, pada prinsipnya, frasa adalah satuan yang terdiri dari dua buah kata atau lebih yang secara gramatikal bernilai sama dengan sebuah kata yang tidak bisa berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam konteks itu. Sebaliknya, bila satuan itu yang termasuk dalam sebuah kalimat memiliki subjek dan predikat, maka disebut klausa. Selanjutnya, frasa merupakan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua, frasa ini merupakan satuan yang tidak melebihi batas fungsi. Maksudnya, frasa itu selalu terdapat dalam fungsi, ialah dalam S, PO, PL, atau ket. Dari berbagai definisi mengenai frasa di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai ciri-ciri sebuah frasa, yaitu pertama, frasa terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua, frasa mengisi salah satu fungsi sintaksis. Dan ketiga, frasa bersifat non-predikatif. Berdasarkan persamaan distribusi dengan golongan atau kategori kata, frasa dapat digolongkan menjadi 7 golongan, yaitu pertama ada frasa nominal, dua ada frasa verbal, ketiga ada frasa adjektifal, yang keempat ada frasa numerilia, yang kelima ada frasa adverbial, yang keenam ada frasa preposisional, dan terakhir ada frasa pronominal. Nah, pada frasa nominal Ramlan mengemukakan pada 1986 frasa nominal ini adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata nomina. Jadi persamaan ini dapat diketahui dengan jelas dari jajaran, contohnya ia membeli baju baru, ia membeli baju. Nah, selanjutnya ada di frasa baju baru dalam klausa di atas mempunyai distribusi yang sama dengan kata baju. Kata baju termasuk kata nomina, karena itulah frasa baju baru termasuk golongan frasa nominal. Selanjutnya ada frasa verbal, di mana frasa verbal ini ialah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata verbal. Persamaan distribusi itu dapat diketahui dengan jelas dari adanya jajaran. Selanjutnya ada frasa adjektifal, di mana frasa ini ialah kelompok kata yang menyatakan sifat atau keadaan yang kata atau sifatnya ini menjadi frasa adjektifal, dapat diberi pewatas depan atau pewatas belakang. Beberapa contoh diantaranya itu ada pertama cukup bijak, ada cepat sekali, ada layak terbang, ada salah urus, dan sebagainya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya berikan kesempatan ke pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, makasih atas kesempatannya. Bentuk kalimat. Kalimat adalah suatu bagian terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh dalam wujud lisan. Kalimat diucapkan dengan suatu naik turun dan keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan atau asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lainnya. Dalam wujud tulisan, kalimat diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan titik, tanda tanya, atau tanda seru. Sementara itu di dalamnya disertakan pula sebagai tanda baca seperti koma, titik dua, tanda pisah, dan spasi. Kalimat merupakan gabungan dari dua buah kata atau lebih yang menghasilkan suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Kalimat terdiri dari berbagai unsur seperti objek, predikat, objek lengkap, dan keterangan. Sebuah kalimat dikatakan sempurna bila memiliki minimal dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Adanya unsur-unsur inilah yang menggabungkan kata-kata menjadi sebuah kalimat. Sebagai contoh dari bentuk kalimat yaitu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tidak mau mendengarkan, atau tidak mengindahkan. Adapun rangkuman materi, eufisme dipandang lebih sopan dengan menggantikan kata-kata yang dianggap kasar menjadi lebih halus sehingga dapat diciptakan situasi yang baik pula di dalam suatu percakapan. Eufisme terbagi atas beberapa bentuk, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat.
Bentuk-bentuk tersebut dapat diklarifikasikan lagi ke dalam beberapa bagian. Mungkin materi ini sempat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas paparan materi dari kelompok 25. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.